Baik, salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya kelas 7 SMP. Semuanya sehat, semangat. Ya, tentunya apapun situasi yang kita hadapi tidak menghalangi kita untuk belajar, terutama belajar firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah sumber segala ilmu. Bukan cuma ilmu, sumber segalanya. Dalam kitab Kejadian 1, segala sesuatu diciptakan hanya dengan firman. Sebab apa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Itu Yohanes 1 ayat 1. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari apa yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu tentang solidar terhadap teman dan sahabat. Dalam video minggu lalu, Bapak sudah berikan tugas yang harus dikerjakan. Ada 4 ayat nats Alkitab yang Bapak berikan untuk dipilih salah satu. Kemudian dibahas bentuk-bentuk solidaritas yang ada di dalam nats tersebut. Terima kasih bagi siswa kami yang sudah mengirimkan jawaban. Sekalipun ketika Bapak periksa masih belum ada yang pas ya jawabannya. Tapi terima kasih, dan yang tidak mengirimkan, yang belum mengirimkan, Bapak harap ke depan belajarlah bertanggung jawab. Kamu sudah diserahkan untuk mengikuti pembelajaran oleh orang tuamu di sekolah. Tentunya salah satu tanggung jawabmu untuk belajar itu adalah mengerjakan tugas-tugas. Selain itu, sebagai remaja Kristen, maka kamu juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kamu kesempatan untuk bersekolah, ya, untuk hidup sampai hari ini, maka tanggung jawabmu juga tunjukkan kepada Tuhan lewat mentaati setiap peraturan yang ada. Baik peraturan sekolah, tugas-tugas yang dari guru, pelajaran apapun itu, bukan hanya pelajaran agama. Tanggung jawabilah itu. Ketika ada tugas, kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan pula asal ada. Ya, itu salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Itu salah satu tanggung jawabmu kepada Tuhan. Dan juga tanggung jawab kepada orang tua, karena orang tua masih memberikan kamu kesempatan untuk bersekolah. Artinya kamu dibiayai untuk sekolah. Nah, ayat yang pertama atau sebelumnya kita Bapak mengulangi apa itu solidaritas atau solidar itu. Ya, solidaritas itu artinya berbela rasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati kepada sesama. Nah, dari nats tugas yang pertama dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, kalau kita baca dalam Alkitab ini perikopnya tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Kisahnya di sini, Yesus datang ke pantai di Danau Genesaret, dan ternyata murid-murid di situ sedang membasuh jala. Dan yang lebih mirisnya lagi, sepanjang malam murid-murid itu menjala ikan tetapi tidak dapat apa-apa. Nah, jadi yang Bapak sampaikan di sini, bentuk solidaritas yang pertama adalah dari Yesus sendiri. Solidaritas yang Tuhan tunjukkan adalah bahwa Yesus peduli kepada semua orang tentunya. Dan ini murid-murid Yesus ya, sebenarnya belum menjadi murid ya, tapi nanti setelah panggilan Yesus ini baru mereka menjadi murid. Nah, singkat cerita, setelah Yesus nanti selesai mengajar orang banyak dari atas perahu, sementara orang banyak itu ada di tepi pantai itu, Yesus menyuruh kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, artinya Yesus tahu bahwa murid-murid itu tidak dapat apa-apa sepanjang malam hari itu. Dan itu yang ingin Yesus tunjukkan, kepeduliannya kepada mereka itu. Yesus merasa
kasihan, ya, sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Akhirnya Yesus menyuruh mereka, tebarkan jalamu, pergilah bertolak ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jala. Ya, memang Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan singkat cerita, hasilnya ketika mereka menebarkan jala dan diangkat, hasilnya luar biasa. Ya, mereka mendapat ikan penuh, ya, perahu itu, 2 perahu malah. Ya. Nah, jadi bentuk solidaritas yang pertama adalah Yesus peduli kepada Simon Petrus, ya, dan saudaranya. Ya, peduli. Yesus tahu keadaannya, ya, tidak dapat apa-apa sepanjang malam. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk solidaritas yang kedua adalah ketika murid-murid itu mendapat ikan yang banyak, ya, bahkan dikatakan hampir tenggelam, murid-murid itu memanggil nelayan yang lain. Nah, artinya di sini mereka tidak mau diberkati sendiri. Mereka tidak mau kaya sendiri atau dapat sendiri, ya, lalu setelah perahunya penuh mungkin ikannya dibuang. Tidak, mereka memanggil nelayan yang lain yang kebetulan berdekatan dengan mereka, lalu berbagi, ya, berbagi ikan, sehingga nelayan yang lain juga dapat ikan, ya, penuh perahu mereka masing-masing. Itu bentuk kepedulian atau solidaritas yang kedua. Yang ketiga, bentuk solidaritas dari pasal ini, nelayan lain menunjukkan juga solidaritas mereka. Dalam hal apa? Dalam hal ketika mereka dipanggil, mereka mau datang. Kenapa? Karena mungkin jaraknya berjauh, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika mereka dipanggil, mereka mau datang. Artinya apa? Mereka siap untuk membantu, ya. Ketika mereka dipanggil, mereka datang, siap untuk membantu. Walaupun pada kenyataannya mereka justru mendapat ikan. Nah, jadi ada 3 bentuk solidaritas dari Lukas pasal 5 ini, ayat 1 sampai 11. Nah, jadi ini yang boleh menjadi pelajaran bagi kita, supaya ketika kita mendapat sesuatu berkat, ya, marilah kita berbagi, ya. Nah, atau kepedulian pertama, Yesus tahu ketika orang lain berkekurangan, nah, ketika kita bisa membantu, apa salahnya? Nah, kita bantu. Nah, itu. Jadi yang ketiga juga, ketika ada orang mau minta tolong, segeralah datang. Jangan pura-pura gak dengar. Ya, nelayan yang lain itu ketika mereka dipanggil datang. Nah, ketika mereka datang, akhirnya mereka dapat berkat juga. Nah, jadi ketika orang memanggil kita, mungkin butuh bantuan, segeralah datang dan gak usah mengharap balasan. Ya, upahnya adalah dari Tuhan. Amin. Nats yang kedua, dalam Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, bentuk solidaritas apa kira-kira yang ada di dalam ayat ini? Ada yang tahu? Nah, salah satu mungkin yang kita temukan dalam ayat ini, bentuk solidaritasnya adalah berbagi.
ya, berbagi. Dikatakan tadi, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Artinya gini, kasih itu atau solidaritas itu ya bisa mengatasi segalanya, bisa sampai mengatasi hukum juga. Daud pada waktu itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh Daud. Akhirnya dia karena kelaparan dia pergi ke bait Allah dan meminta kepada imam di situ roti, ingin minta makan. Ternyata pada waktu itu juga roti tidak ada di situ kecuali roti sajian. Roti sajian ini khusus sebenarnya yang boleh makan hanya imam-imam. Ya, tetapi imam tersebut memberikannya kepada Daud. Ya, kemudian ya, Daud juga gak mungkin Daud cuma makan sendiri. Dia juga peduli kepada orang-orang yang mengikutinya. Ya, akhirnya Daud juga memberikannya kepada mereka-mereka atau pengikut-pengikutnya. Ya, berbagi. Walaupun sebenarnya mereka tidak bisa memakannya. Tapi itu tadi, solidaritas itu atau kasihnya itu ya bisa mengatasi ya batas-batas, ya, melampaui batas. Nah, mengerti kira-kira? Nah, ini yang boleh kita lihat di sini, bahwa solidaritas itu bisa mengatasi batas. Nats yang ketiga dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, tentunya kita sudah familiar dengan ayat ini, nats ini, itu tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, bentuk solidaritas apa yang ditunjukkan dari ayat ini yang bisa menjadi teladan bagi kita? Nah, ada beberapa di sini, ada 3 oknum di sini sebenarnya ditunjukkan. Yang pertama itu empat. Salah satunya adalah orang yang sudah dirampok habis-habisan. Ya, orang yang dirampok habis-habisan, kemudian dia ditinggalkan setengah mati di tepi jalan. Kemudian datanglah imam. Imam melihat tetapi pergi juga. Kemudian datang lagi Lewi, dia juga melihat ya sudah keadaannya sekarat tapi tidak ada kepedulian, ya sama dengan imam tadi itu. Tidak ada solidaritasnya, tidak ada rasa simpati, empati, tidak ada rasa kepedulian, lewat begitu saja. Yang ketiga, datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Nah, apa yang diperbuatnya? Ketika dia melihat orang yang sudah kritis tersebut, dia turun dari keledainya, kemudian membersihkan luka-lukanya, mengolesi minyak. Nah, kemudian ditaruh lagi di atas kuda atau keledainya, tunggangannya sendiri. Tentunya dia jalan sendiri, dia jalan. Orang yang sekarat itu yang naik keledainya, lalu dibawa ke penginapan. Apakah itu sudah cukup? Tidak. Di penginapan itu dia bayar lagi, ya. Diserahkan kepada pemilik penginapan, rawatlah dia. Nah, ini uang rawatnya, nanti kalau saya kembali sekiranya ada kurang saya bayar lagi, katanya. Ditanggung-jawabi, ya. Dia sangat peduli, padahal itu tidak dikenalnya, ya. Inilah solidaritas yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Jadi menunjukkan solidaritas itu memang butuh pengorbanan. Pertama, korban waktu dalam perjalanan, berarti dia sudah termakan banyak waktu, ya, merawat dia di jalan, membawa lagi ke penginapan. Lalu korban uang atau materi, ya.
korban uang. Dia bayar, ya. Pertama mungkin ya minyaknya, anggurnya habis, anggur tadi untuk membasuh luka-lukanya. Kemudian dia olesi minyak, ini barang-barang berharga. Nah, kemudian lagi bayar lagi ke penginapan, ya. Nah, jadi lengkaplah pengorbanan dia. Inilah bentuk solidaritas yang ditunjukkan oleh orang Samaria itu. Selanjutnya, yang keempat dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Itu tentang Maria dan Marta. Pada waktu itu Yesus datang ke rumah, ke kampung mereka dan singgah di rumah Maria dan Marta. Nah, di situ Maria langsung duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Dikatakan ayat 40, Marta ayat 39 mulai, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, bentuk solidaritas yang kita lihat dalam ayat ini ada dari masing-masing kedua perempuan ini. Bentuk solidaritas dari Maria adalah kepeduliannya, dia duduk dekat kaki Yesus, ya, mau mendengar Yesus, ya, mau mendengar, dan dia duduk dekat kaki Tuhan. Nah, dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Jadi ini juga bentuk solidaritas, ya. Karena kalau tamu datang, lalu kita sebagai tuan rumah, kita aja yang ngomong terus, ingat, itu juga di tanda tanya itu, ya. Nah, jadi Maria tidak seperti itu. Dia tidak banyak ngomong, tapi banyak mendengar. Nah, jadi di sekolah juga ini menjadi perhatian nanti bagi anak kami ataupun di rumah, ya. Apalagi terhadap orang tua, jangan banyak ngomong tapi banyak mendengar, ya, banyak kerja. Nah, yang kedua dari Marta sendiri, ya, dia menunjukkan solidaritasnya lewat menyediakan makan minuman, ya, sebagai, ya, hal yang wajar bagi tamu, dia menyediakan makan dan minum, ya. Nah, itu bentuk-bentuk solidaritas sebenarnya yang harus kalian kerjakan dari tugas minggu lalu. Nah, ini catatlah di bukumu, ya, ringkas kembali, ya, catat di bukumu, ada 4 nats tadi yang sudah kita bahas. Ini adalah pembelajaran untuk hari ini, dan bukan hanya untuk dipelajari tetapi dipraktekkan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu mendatang. Shalom.